Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di Basuki Jalan-Jalan. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman menuju ke Dieng, namun dengan rute yang jarang sekali dipergunakan atau dilalui oleh kebanyakan wisatawan ke Dieng karena sulitnya medan atau jalan yang harus kita tempuh. Inilah tahap pertama dari perjalanan ini, yaitu Banyumanik Bawang. Teman-teman, saat ini bisa teman-teman saksikan pada peta perjalanan terpanjang saat ini, yaitu dalam waktu tempuh 2,5 jam, yaitu dari Banyumanik hingga ke kantor Kecamatan Bawang. Bagian pertama adalah bagian termudah dalam perjalanan kita kali ini karena relatif datar, dan andai kata ada naik turun dari jalan yang kita lalui tidaklah ekstrim. Saat ini kita berada di Alas Roban, dan sekali lagi saya mengingatkan pada teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, komen, share, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Ya teman-teman, pada bagian pertama ini adalah bagian terpanjang dari perjalanan, dan waktu tempuh dari Banyumanik hingga ke kantor Kecamatan Bawang diperkirakan akan memakan waktu 2,5 jam. Perjalanan bagian pertama ini saya menggunakan kendaraan Jupiter Z, kendaraan Yamaha yang sudah lama, karena andai kata naik turun seperti yang saya jelaskan di depan, naik turunnya tidak ekstrim. Dari kantor Kecamatan Bawang saya sudah mengontak teman untuk meminjam kendaraan menjadi kendaraan yang tentu saja sanggup untuk naik yang cukup ekstrim. Saat ini hampir sampai pada titik teratas dari Alas Roban, teman-teman. Di kanan kiri ini adalah pedagang-pedagang. Nah, kita ini di penghujung hutan Alas Roban atau Alas Roban ya. Kalau hutan Alas Roban nanti kayak pite ayam alas. Kita sudah keluar, dan kembali bercerita, memang perjalanan menuju ke Dieng melewati Bawang dan Tol Kayangan adalah perjalanan dari orang-orang yang dari Pantura yang paling tidak disenangi. Biasanya yang dari Pantura itu masuknya dari Petung Kriono atau dari apa yang satu namanya ya, saya malah lupa. Pokoknya ada satu jalur lagi yang relatif tidak melewati
tanjakan-tanjakan yang drastis. Tapi apabila kita melewati tol Kayangan ini, perjalanan atau jarak tempuh menjadi sangat dekat, karena dari Bawang adalah kota kecamatan terakhir di Kabupaten Batang. Menuju ke Dieng 0 km itu tidak begitu jauh, jadi hanya berkisar 13 km. Kalau dari tol Kayangan ke Dieng itu hanya 5 km kurang lebih hanya 5 km. Namun sekali lagi bahwa kita harus melewati 3 tanjakan yang cukup ekstrim juga. Di tanjakan tersebut itu jalannya tidak begitu baik. Inilah kendaraan tersendiri, sehingga motor metik dan mobil metik tidak disarankan melewati jalan ini. Saat ini saya masih di Pantura dan sudah masuk di Kecamatan Banyu Putih. Tidak jauh lagi kita akan berbelok ke kiri menuju ke kota Limpung. Limpung adalah sebuah kota kecamatan dan ikut Kabupaten Batang. Tentu saja perjalanan ini tidak utuh ya teman-teman, saya potong-potong karena semoga saya bisa menyampaikan perjalanan pada bagian pertama ini dalam waktu kurang lebih sekitar 15 menit saja, supaya tidak membosankan. Namun tetap harus ditampilkan untuk memberi gambaran pada teman-teman yang ingin ke Dieng dari Pantura dengan jarak terpendek. Sekali lagi, dari Bawang ke Dieng itu tidak butuh waktu setengah jam karena hanya berkisar 13 km. Tidak jauh teman-teman, hanya bergerak 13 km dan perkiraan waktu setengah jam perjalanan. Namun biasanya kalau melewati tol Kayangan ini tentu saja pasti beristirahat cukup lama di tol Kayangannya karena memang pemandangannya sangat indah. Jadi kita mendapatkan view yang sangat indah dari areal pertanian di kawasan Kabupaten Batang. Kita sudah hampir sampai di pertigaan dan di depan kita akan belok ke kiri. Oke, di sini ke kiri dan kita masuk di Jalan Banyu Putih Limpung. Dalam perjalanan ini saya mampir dulu ke kantor Kecamatan Limpung karena kami akan bertiga ya dalam perjalanan ke Dieng ini, dan salah satu teman saya kebetulan kita janjian di kantor Kecamatan Limpung. Kemudian dari kantor Kecamatan Limpung ini nanti akan ke kantor Kecamatan Bawang untuk bertukar sepeda motor. Jalan naik ya teman-teman, namun dengan sudut yang tidak begitu
tajam, hanya berkisar 5 hingga 10 derajat, namun tetap naik terus. Jupiter Z yang saya kendarai ini ya tidak bermasalah kalau hanya tanjakan-tanjakan seperti ini, walaupun kami berboncengan. Kemungkinan besar kami berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh Google, karena Google memperkirakan kecepatan rata-rata itu berkisar 40 km per jam. Dari Banyumanik sampai ke Bawang itu tidak salah tadi saya melihat 84 km, teman-teman. 84 km ditempuh dalam waktu 2 jam 30 menit. Artinya kecepatan rata-rata hanya sekitar 35 sampai 36 km per jam. Namun saat ini kemungkinan besar saya kecepatan rata-ratanya bisa mencapai 40 km per jam. Jadi kemungkinan besar lebih cepat dari yang diperkirakan. Kecepatan terendah ya tadi di dalam kota Semarang, karena Google mungkin memperkirakan banyaknya traffic light ya, sehingga perjalanan banyak berhenti, sehingga rata-rata jarak tempuhnya menjadi sangat rendah. Saat ini sudah memasuki wilayah Limpung, teman-teman, dan mungkin nanti kami mencari sarapan di kawasan Limpung ini. Kita sudah sampai di daerah Pasar Limpung. Cukup ramai di pagi hari ini, teman-teman. Ini adalah traffic light, satu-satunya traffic light di Kota Limpung, kemudian alun-alun Kota Limpung, dan di depan itu kita sudah sampai pada tujuan pertama kita untuk menghampiri satu rekan untuk berangkat bersama-sama menuju ke Bawang. Nah, ini tempat di depan itu tempat janjian saya akan berbelok dulu. Oke, saya akan berbelok untuk menghampiri teman saya. Oke, teman-teman, setelah makan atau sarapan pagi, video bagian pertama ini saya hentikan. Terima kasih sudah menonton perjalanan saya menuju ke Dieng di bagian pertama ini. Sampai ketemu di bagian yang kedua, yang tentu saja sangat seru.